Sungguh besar setiamu,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam. Kita kembali lagi di ibadah doa malam hari ini. Sungguh karena anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan, kita boleh bersama-sama berdoa kembali, memanjatkan pergumulan-pergumulan doa kita pada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama bersungguh-sungguh dalam memuji dan menyembah Tuhan, karena kita percaya dimanapun kita berada saat ini, hadirat Tuhan akan tetap dinyatakan di tengah-tengah ibadah kita. Sebelumnya mari Bapak Ibu saya undang untuk sama-sama berdoa dan bersatu hati dalam Tuhan. Bapa kami yang baik, sungguh Tuhan kami merasakan kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan. Dan karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh senantiasa merasakan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami mengucapkan terima kasih, mau mengucapkan syukur kami Tuhan, dari hati kami yang terdalam, hanya untuk Engkau satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini doa kami, ini hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, menaikkan segala ucapan syukur pada Tuhan, karena kita percaya kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ini pujian kami dari hati kami Tuhan, untuk meninggikan Engkau, untuk memuji Engkau. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Lebih lagi katakan terima kasih, terima kasih. Yes Tuhan, kami berterima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami akan memuji-Mu Tuhan, kami akan meninggikan Engkau satu-satunya Tuhan kami. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku
kembali, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, katakan terima kasih oh Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan terima kasih oh Yesus, 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 yes. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Katakan lebih lagi, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, kan memuji-Mu selamanya. Nyatakan pujian syukur hanya pada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, oh kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Segala pujian syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Sungguh yang kami dapat ucapkan hanya berterima kasih, hanya mengucap syukur Tuhan. Sebab tiada ada Allah lain selain Engkau yang sanggup menolong kami, yang sanggup menopang kami dalam segala pergumulan kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mampu mengangkat kami. Haleluya Yesus. Engkaulah perisai
perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah satu-satunya perisai kami, Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan menyatakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, ku kan berdiri di tengah badai. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Dengan iman katakan, ku kan bertahan. Amin. Kami akan bertahan, Tuhan, dalam situasi segala apapun, Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong kami, ya Bapa. Sampai kapanpun tak
kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang selalu menopang kami, Kau yang tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu dalam hidupku, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, Tuhan. Kau layak, Kau besar. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu, Tuhan. Bapa yang baik, kami bersatu hati Tuhan, kami menaikkan setiap pujian yang kami panjatkan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang hendak menyampaikan sebagian dari firman-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu berasal daripada-Mu Bapa. Dan kami tahu Tuhan, Engkau turut serta dalam kehidupan kami masing-masing pada malam hari ini Bapa, sehingga hadirat-Mu nyata pada malam hari ini. Kami serahkan firman Tuhan yang akan kami dengar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Saya menyambut saudara, mungkin ada yang baru pertama juga ikut doa malam online dari GKPB MDC Garut. Saya mengucapkan welcome, selamat datang, damai sejahtera, shalom, sukacita dari Tuhan melimpahi saudara dan saya. Juga saya menyambut buat teman-teman saudara-saudara jemaat Tuhan yang tetap setia mengikuti kegiatan doa malam meskipun secara online. Kita percaya setiap doa yang kita naikkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan yang kita lakukan saat ini apabila kita lakukan dengan tulus hati, dengan setia, dengan rasa hormat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan sangat mendengarkan dan Tuhan sangat disenangkan melalui apa yang kita lakukan. Amin. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau sama-sama baca satu perikop dari Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai 25. Kita akan baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Pada suatu hari Yesus naik ke perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh.
ayat yang terakhir. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Mungkin sambil geleng-geleng kepalanya. Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara, orang yang bisa menggerakkan jangankan angin dan air, kalau kita bisa menggerakkan sesuatu benda aja pindah, benda kecil pindah, itu sesuatu hal yang mustahil dan tidak mungkin. Ini bisa mengendalikan air dan angin. Kita tahu kalau misalkan saya dulu pernah ngalami di rumah ada angin kencang, tofan gitu, itu gak tahu mau ngapain karena kita mau angkat tangan gak bisa, kita mau di rumah takut, semua udah berteriak-teriak, gak ada yang bisa menolong. Tapi seorang Tuhan Yesus pada waktu menjadi manusia bisa menggerakkan angin dan air yang dahsyat itu. Kenapa saya bilang dahsyat? Karena para murid sendiri pun dalam bahaya, dibilang berarti betul-betul suasananya kacau, tapi itu bisa dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Lalu para muridnya bingung, siapa gerangan orang ini kok bisa ngendaliin angin dan air begitu. Nah, kita baca sekali lagi, kita akan sama-sama pelajari, cermati sekali lagi apa maksud dari firman Tuhan hari ini. Ayat 22 deh sekali lagi. Pada suatu hari Yesus naik ke perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi Yesus bersama-sama dengan siapa? Murid-muridnya. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, beriring berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, bukan berarti kita bebas dari masalah. Bukan berarti kita bebas dari badai kehidupan. Bukan berarti kita bebas dari persoalan-persoalan kehidupan kita. Ada saja masalah, tetap saja ada. Bukan berarti dengan kita ikut Tuhan Yesus tiba-tiba jalan mulus, betul? Bukan berarti begitu. Lanjut. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Coba cermati kalimat perintah ini. Marilah kita bertolak ke seberang danau. Tuhan Yesus nyuruh mereka bertolak ke seberang danau. Ayo bareng-bareng. Dan mereka taat. Artinya di dalam ketaatan pun bukan berarti bebas dari masalah. Taat sama Tuhan juga bukan berarti kita bebas dari masalah. Bersama-sama dengan Tuhan, itu kurang apa tadi saudara? Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, iya. Taat kepada Tuhan Yesus, iya. Tetapi dikatakan di ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong, tiba-tiba turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Sekali lagi, bukan jaminan orang Kristen, bukan jaminan orang yang percaya Tuhan Yesus hidupnya plong-plong aja, bebas dari masalah, utang tiba-tiba lunas, masalah gak ada, semuanya lancar, pengen kerja ini langsung sukses. Enggak saudara, enggak. Tidak, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan seperti itu. Tetapi di dalam Tuhan Yesus selalu ada pertolongan. Kenapa saya bilang begitu? Kita baca ayat selanjutnya. Dalam keadaan taufan gitu, ayat 24 bilang begini, maka datanglah murid-muridnya membangunkan Tuhan, membangunkan dia, katanya, guru-guru, kita binasa. Saudara, di antara para murid itu ada nelayan, namanya Petrus, dan mungkin ada kawan-kawan yang lainnya juga. Bayangkan saudara, seorang nelayan kan sudah biasa ngadapin badai di laut. Udah hal yang biasa lah. Saya pernah ke Pangandaran, waktu itu naik satu perahu, ombaknya cukup besar, dan si nelayannya bilang begini, ini mah belum apa-apa dek, ini mah gak apa-apa, ini mah gak masalah. Bayangkan ombaknya cukup gede, bilangnya gak apa-apa. Nah, tapi kalau sampai nelayan kayak Petrus bilang, guru kita binasa, saudara bisa bayangkan tofan seperti apa yang terjadi? Seorang nelayan bilang ini luar biasa. Seorang nelayan bilang tofan ini luar biasa, badai ini luar biasa, gede banget. Bisa bayangkan sebesar apa masalahnya itu? Besar sekali. Guru kita binasa. Lalu dikatakan ia pun bangun, Tuhan Yesus bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin, air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Angin tofan aja bisa diredakan, apalagi masalah kehidupan kita. Kenapa saya bilang apalagi masalah kehidupan kita? Mungkin ada yang bilang, pendeta, masalah saya ini benar-benar mungkin Tuhan pun gak bisa menyelesaikan. Saudara coba lihat deh,
Topan aja yang sangat tidak mungkin saja, yang bertentangan dengan hukum alam saja Tuhan bisa lakukan, apalagi cuma masalah ekonomi. Gampangnya begitu saudara. Apalagi cuma masalah kehidupan, apalagi cuma sakit penyakit. Saya berpikir betapa kecilnya masalah kita di hadapan Tuhan, betapa sepeleknya masalah kita di hadapan Tuhan, betapa gampangnya bagi Tuhan menyelesaikan masalah kita, betul? Kalau kita ngelihat ayat ini, betul? Sangat gampang bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Masalah ekonomi, masalah keluarga, beban kehidupan, sakit penyakit, mungkin memberkati kita, mungkin kita lagi di ambang ekonomi kita lagi hancur. Sangat gampang bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi persoalannya bukan itu saudara, persoalannya bukan itu. Dikatakan ayat 25 begini, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu mereka bingung, siapa orang ini sehingga bisa memberi perintah kepada angin dan air. Nah saudara, kalau kita baca dengan teliti, sekali lagi kalau kita baca dengan teliti, Tuhan Yesus tidak bangun gara-gara tofan itu. Baca dengan teliti, Tuhan Yesus dikatakan waktu tofan itu ngapain dia? Tidur. Tuhan Yesus tidak bangun gara-gara topan itu terjadi. Tuhan Yesus bangun karena apa saudara tahu? Karena murid berseru kepada Tuhan, makanya Tuhan bangun. Ini poin pentingnya saudara pada malam hari ini. Tuhan Yesus tidak bangun waktu topan itu terjadi, dia tidur. Dia menghina topan itu hal yang sepele. Dia tidak bangun dengan topan yang dialami oleh para muridnya. Tetapi Tuhan Yesus bangun waktu murid-muridnya berseru, "Guru, kami binasa, tolong kami." Baru Tuhan Yesus bangun. Saudaraku, saya mau beritahu, firman Tuhan hari ini bilang begini. Tuhan Yesus tidak pernah terkejut dengan masalah yang kau punya. Tuhan Yesus tidak pernah kaget, aduh masalah seperti apa ini yang Irfan punya nih, kok besar banget ya. Tuhan Yesus tidak pernah kaget dengan masalah kehidupan kita. Dia tidak pernah takut, dia tidak pernah kebingungan dengan masalah kita. Tuhan tidak pernah kebingungan. Persoalannya kita mau gak berseru kepada Tuhan, membangunkan Tuhan untuk menolong kita? Itu pertanyaannya. Tuhan tidak pernah takut dengan topan badai dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah kitanya mau berseru gak sama Tuhan, mau teriak gak sama Tuhan, Tuhan tolong kami mau binasa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ada tipe orang yang waktu kena masalah, dukun iya, Tuhan juga iya. Itu bisa dikatakan berseru gak sama Tuhan? Saya mau bilang enggak berseru. Itu hanya menjadikan Tuhan seperti P3K, waktu ada masalah baru diambil begitu. Kalau misalkan P3K-nya menolong ya udah, ya itu kena masalah, dukun iya, ke Tuhan juga iya. Kalau dukun bisa nyembuhin syukur, kalau Tuhan bisa nyembuhin syukur. Itu bukan berseru saudara. Itu namanya jadiin Tuhan sebagai ban serep. Ada juga tipe orang waktu kena masalah, bukannya dia semakin berseru sama Tuhan tapi malah mundur dari Tuhan. Banyak saudara. Waktu kena masalah malah mundur dari Tuhan. Bukannya maju, bukannya makin kenceng doanya, malah mundur dari Tuhan. Kalau mungkin pelayanan, mundur dulu dari pelayanan. Banyak saudara, banyak. Saya bisa begitu, saya juga bisa begitu saudara. Tetapi firman Tuhan hari ini bilang, waktu kita ada tofan, ada badai, ada masalah kehidupan kita, yang kita harus lakukan adalah kita berseru sama Tuhan. Berseru ini menurut saya, waktu murid-muridnya ini berseru kepada Tuhan Yesus pada waktu di kapal itu, bukan asal-asalan. Guru kami binasa, udah selesai. Saya yakin, mungkin kalimatnya tulis guru kami binasa. Tetapi saya yakin sekali kondisi pada saat itu betul-betul keluar dari hati para murid. Guru. Mereka mungkin teriak dengan sekuat tenaga lalu kita binasa, tolong kami. Itu menggambarkan kesungguhan si para muridnya. Itulah yang harus dilakukan oleh kita saudara. Itu dilakukan oleh saya dan saudara-saudara waktu kena masalah. Berserunya makin Tuhan tolong. Sampai Tuhan Yesus bangkit dan menghardik masalah engkau dan saya. Sampai Tuhan Yesus naik untuk menyelesaikan masalah engkau dan saya. Amin. Saudara, Tuhan tidak pernah takut dengan masalah kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah kaget dengan masalah kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah waktu kita ada masalah lalu Tuhan Yesus atau Tuhan di sorga sana rapat dengan malaikat-malaikat. Woi, gimana nih mengatasi masalah ini? Tidak pernah. Betapa kecilnya masalah kita di hadapan Tuhan.
Tapi persoalannya bukan itu saudara. Persoalannya maukah kita berseru dengan nyaring, berseru dengan sungguh hati kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Tidak pernah menyerah hanya dengan sekali doa, hanya satu kali, dua kali doa. Seperti doa makan, Tuhan kami mau makan, terima kasih Tuhan, amin. Tapi betul-betul berseru, Tuhan datang setiap minggu. Belum dijawab, semakin belum dijawab, semakin berseru. Semakin belum dijawab, semakin berseru. Itulah yang Tuhan mau saudara. Kita berseru sama Tuhan, jangan mudah menyerah, maju terus. Bukannya waktu kena masalah malah mundur, tetapi justru semakin cari Tuhan semakin luar biasa. Kadang-kadang saudara saya pikirkan, Tuhan ngizinin masalah dalam kehidupan kita bukan karena Tuhan jahat, tetapi justru karena Tuhan mau kita tuh disadarkan kalau kita tuh harus dekat sama Tuhan gitu. Baru waktu kita dekat sama Tuhan, baru Tuhan menyelesaikan. Kadang-kadang Tuhan pakai masalah buat mendekatkan kita sama Tuhan, karena Tuhan nggak mau kita jauh dari Dia. Gitu. Jadi saudara, kesimpulannya adalah yang pertama, tidak ada masalah yang terlalu sukar bagi Allah kita. Amin. Terlalu kecil bagi Allah kita. Apapun masalahnya itu. Yang kedua adalah bersama Tuhan bukan berarti hidup kita mulus-mulus saja. Dalam menjalani ketaatan kita sama Tuhan bukan berarti lurus-lurus aja. Dan kesimpulan ketiga adalah kita tanya sama diri kita, maukah kita sekuat tenaga kita semakin sungguh, semakin hari semakin sungguh lagi berseru sama Tuhan sampai badai di dalam kehidupan kita berakhir? Atau sudahkah saudara menyerah? Saya tidak tahu saudara dalam posisi apa hari ini. Mungkin saudara sudah berdoa bertahun-tahun dan hari ini mungkin doa yang terakhir dan saudara menyerah. Atau saudara mungkin sudah menyerah dari sekian tahun yang lampau. Atau mungkin saudara sampai hari ini masih bersemangat. Tapi firman Tuhan pada hari ini bilang teruslah berseru. Sampai Tuhan Yesus bangun dan bangkit menyelesaikan badai kehidupan yang saudara dan saya miliki. Saudara, saya mau akhiri renungan pada malam hari ini. Saya berdoa supaya Roh Kudus terus memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara. Saudara terus kuat, saudara terus maju. Kalau saudara mungkin agak sedikit kendor, bangkit lagi yuk gitu, maju lagi, semangat lagi, jangan putus asa karena Tuhan kita selalu ada bagi kita. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, Dia tidak pernah terlalu sibuk untuk menolong kita. Dia siap. Pertanyaannya, kita mau datang kepada Dia atau tidak? Itu saja pertanyaannya saudara, perenungan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, tapi sebelum kita berdoa kita akan sama-sama nyanyikan Lingkupiku. Biarlah lagu ini menjadi iman kita kepada Tuhan, doa kita kepada Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa, dengan kuasa-Mu di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenasbah Kau Sekali lagi yuk Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan di saat badai. Di saat badai ku akan terbang, ku akan terbang bersamamu. Raja atas semesta, ku tenasbah Kau Allahku. Izinin saya berdoa buat saudara pada malam hari ini. Saudara boleh terima dengan iman. Bapak, hari ini hamba berdoa Tuhan buat semua umat-Mu yang mengikuti doa malam online ini dengan sungguh-sungguh.
Bapa, hamba tidak tahu pergumulan apa yang sedang dimiliki, sakit penyakit apa, masalah apa, badai kehidupan apa, taufan seperti apa yang dihadapi. Apa itu besar atau kecil, apa itu sulit atau mungkin mudah. Hamba berdoa Tuhan menolong semua pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan. Tanpa terkecuali Tuhan menolong. Biarlah Tuhan pada hari ini, apabila di antara kami ada yang sedang patah semangat, Roh Kudus berikan kekuatan pada malam hari ini supaya kami memiliki semangat yang baru ya Tuhan. Semakin hari kalau misalkan kami mungkin sempat menyerah, Tuhan berikan kami kekuatan untuk terus berharap kepada kuasa Tuhan, terus berharap kepada kehendak Tuhan, terus berharap kepada kebaikan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, semua pergumulan ini ya Tuhan, kami angkat, kami bawa hanya kepada Tuhan. Kami hanya percaya kuasa Tuhan. Kami punya kuasa yang terbatas, tetapi Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas, dan kuasa yang Tuhan miliki selalu tersedia bagi kami. Ajar kami untuk terus berseru kepada Tuhan, ajar kami untuk terus berharap kepada Tuhan, selalu datang kepada Tuhan. Bukannya semakin mundur waktu kena masalah, bukannya menjauh dari Tuhan, tetapi waktu semakin Tuhan izinkan masalah, semakin kami dekat dengan Tuhan, semakin kami berseru dengan keras kepada Tuhan, berseru dengan nyaring kepada Tuhan, semakin kami memeluk kaki-Mu ya Tuhan, semakin kami memohon kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan semua pergumulan jemaat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak dan Ibu, sebentar kita akan bersyafaat untuk gereja di mana kita ada saat ini, GKPB MDC Garut. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersatu hati berdoa untuk gereja Tuhan di mana kami ada, dinaungi di gereja ini. Bapa, kami menyerahkan setiap pergumulan daripada gereja Tuhan yang sudah hampir 28 tahun berjalan. Bapak, kami tahu Tuhan di tengah situasi COVID-19 ini, gereja kami juga masih bisa melakukan ibadah secara onsite. Kami menyerahkan ibadah onsite maupun online yang dilaksanakan pada setiap hari Minggu, sehingga ibadah ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan dalam menjalani hari-hari jemaat-Mu. Mereka bisa mengenal Engkau lebih lagi, bahkan bisa menjadi serupa dengan Engkau melalui ibadah di setiap hari Minggunya. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kesan di tengah COVID-19 ini. Engkau yang lindungi jemaat-Mu ketika mereka melakukan ibadah kesan, dan berikan kepada mereka kekuatan untuk saling memperhatikan, saling memperdulikan satu sama lain. Dan kami percaya Tuhan, walaupun di tengah situasi seperti ini ibadah anak yang kami lakukan masih online, tapi kami percaya Tuhan ibadah anak ini bisa menjadi kekuatan bagi anak-anak dan bisa bertumbuh anak-anak semakin dekat dengan Engkau. Dan kami berdoa untuk anak-anak Image yang melakukan kesan juga pada hari Kamis. Bahkan ibadah doa malam yang dilaksanakan setiap hari Selasa ini, Tuhan kami percaya ada kuasa dan hadirat Tuhan nyata bagi setiap kegiatan maupun program-program. Terkhusus Bapak, kami berdoa bersatu hati untuk kerinduan kami memiliki gedung Bapak yang sudah kami dan bahkan untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu sudah cukup lama, tapi kami tahu itu semua berasal daripada-Mu. Engkau yang mengatur waktunya, Engkau juga yang mengatur tempat, bahkan Engkau juga yang memberikan izin dari tempat kami nanti Tuhan. Walaupun saat ini mungkin ada terkendala dari apapun, tapi kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Kau berkati pertumbuhan rohani jemaat-Mu, bahkan dana yang dibutuhkan daripada gedung ini Tuhan, Engkau yang cukupkan. Kami menyerahkan Tuhan gereja Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, khususnya para leader yang ada, pemimpin kesan maupun para pelayan yang ada Bapak. Kami berdoa menyerahkan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami syukur dan berdoa. Saudaraku, kita akan sama-sama berdoa juga buat bangsa dan kota kita. Kita percaya Tuhan mengutus kita ada di tengah-tengah Indonesia, di tengah-tengah kota Garut. Tentunya Tuhan juga mau kita mengangkat doa kita buat bangsa dan kota ini. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa buat bangsa dan kota ini. Bapa yang baik, pemilik langit, bumi, alam semesta ini semua Tuhan. Indonesia milik Tuhan, kota ini juga kota Garut milik Tuhan. Dan kami berdoa memohon kuasa Tuhan memulihkan bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, pulihkan bangsa ini,
khususnya dalam masa-masa sulit pandemi atau wabah penyakit ini ya Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, segeralah memulihkan bangsa kami ya Tuhan dari penyakit, dari wabah penyakit ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon di dalam nama Yesus, biarlah terjadi mujizat Tuhan, biarlah terjadi kesembuhan buat semua para pasien penderita COVID-19 ini ya Tuhan. Terjadi kesembuhan malam ini dalam nama Yesus. Tuhan, setiap tangan dokter, setiap tangan para tenaga medis, kami memberkati mereka, memberikan Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada mereka, hikmat, memberkati tangan mereka yang mengerjakan segala hal Tuhan untuk kesembuhan pasien di dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, pulihkan malam hari ini. Kami terus berdoa, kami terus berseru, kami terus berharap Tuhan segera memulihkan negeri kami dari wabah penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah yang ada, mulai dari Pak Presiden sampai yang paling bawah ya Tuhan, RT RW. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh hikmat, dengan takut akan Tuhan dan tidak mencari keuntungan pribadi Bapa. Biarlah negara kami, biarlah kota ini semakin maju ya Tuhan. Berkati juga khususnya tempat kami tinggal di kota ini Tuhan, kota Garut. Tuhan berkati ekonomi kota ini. Tuhan lindungi juga kota ini dari wabah ini ya Tuhan, dari wabah penyakit ini. Tuhan berkati juga gereja-gereja yang ada Tuhan di kota ini, yang mungkin sudah menjalankan ibadah gereja ataupun yang belum menjalankan. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kesetiaan kepada seluruh umat-Mu ya Tuhan di kota ini. Berikan hati yang tetap mau beribadah, tetap mencari wajah Tuhan, tidak mencari kesibukan sendiri, tidak memprioritaskan kepentingan pribadi, tetapi tetap memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan yang ada di kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa hamba, inilah doa kami semua untuk bangsa dan kota ini. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, sebentar kita juga akan mengakhiri ibadah doa malam secara online ini, tapi kami mengajak saudara untuk sama-sama kita berdoa secara khusus untuk jemaat. Ada pokok-pokok doa yang hendak kita doakan. Mari bersama kita berdoa untuk sebelum mengakhiri ibadah doa malam pada malam hari ini. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu yang hari-hari ini Tuhan sedang mengalami masalah cukup berat di tengah keluarganya yang saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan, Engkau yang campur tangan Tuhan melalui bilu-biru-Mu sehingga keluarga daripada jemaat-Mu ini bisa sembuh Tuhan di tengah situasi yang krisis yang mungkin dihadapi sama saudaranya. Bapak, kami tahu Tuhan, kami hanya bisa berharap kepada Engkau yang mengatur semuanya Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan dana daripada jemaat-Mu ini ketika memasukkan keluarganya ada di rumah sakit. Engkau yang cukupkan semuanya Tuhan. Melalui dokter-dokternya Engkau yang campur tangan sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk bersyukur atas di mana jemaat-Mu saat ini sedang berbahagia daripada cucunya baru melahirkan. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan jemaat-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu sehingga cucu ini bisa bertumbuh semakin mengenal Engkau lebih lagi Bapak. Kami berdoa Tuhan, bersyukur bahwa cucu ini dan berkati juga kesehatan daripada ibunya maupun daripada bapaknya yang mencari nafkah sehingga menjadi keluarga yang indah Bapak. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus kembali untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami permasalahan yang cukup berat, di mana orang tuanya yang saat ini sedang ada pertentangan. Tuhan, kami berdoa sehingga pertentangan atau perselisihan yang terjadi ini bisa berlalu begitu saja. Sehingga bisa kembali akur dan Engkau yang campur tangan bagi keluarga daripada jemaat-Mu ini. Dan kami melihat Tuhan ada damai sejahtera bagi keluarga di mana mereka ada Bapak, sehingga jemaat-Mu ini juga menjadi alat-Mu untuk mendamaikan daripada permasalahan orang tua mereka Bapak. Kami menyerahkan setiap pergumulan jemaat-Mu yang lain di tengah situasi seperti ini, di tengah pergumulan yang mereka hadapi, permasalahan mereka apapun Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang ikut serta jaga kesehatan jemaat-Mu Tuhan, agar senantiasa sehat selalu.
Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama mengangkat tanganmu dan terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Amin. Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, Amin. dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Semuanya ini kami landaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima berkat daripada Tuhan. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.